Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live Instagram saya Iya. Kali ini kita akan konten break. Alhamdulillah sudah episode ke-32. Untuk teman-teman yang pertama kali menonton saya Iya, break merupakan salah satu konten di mana kami akan mewawancarai peneliti mengenai hasil penelitiannya. Yaudah, saya undang kan mewawancarai kakak Dila. Oke. Halo Kak Dila. Halo, masuk sekarang? Masuk, sudah masuk. Tadi, kan? Sorry ya. Ini di tempat mana yang bersuara-suara? Selesai kayaknya. Oh ya, oke. Kak Dila, kedengaran suaraku? Kak Dila. Oke, untuk menunggu dulu jaringannya Kak Dila. Sekedar informasi untuk teman-teman yang baru bergabung, hari ini kita konten mengenai break. Break merupakan salah satu konten saya Iya, di mana kami akan mewawancarai peneliti mengenai hasil penelitiannya. Hari ini kita kedatangan Kak Dila, kakak psikologi UNM angkatan 2014. Dan hari ini sudah episode ke-32. Alhamdulillah ya. Inilah. Tema kita hari ini yaitu lembaran sikap terhadap pernikahan individu retardasi mental yang berpacaran. Bagaimana Kak Dila? Sudah kedengaran suaranya, Is? Halo? Kedengaran? Iya, Kak. Kita dengar juga suaraku jelas, Ji. Kedengaran. Sorry. Sorry, Kak. Ini pertama kali Kak live IG. Oh, Jadi, baik. Dia mengerti. Demi iya ini. sudah tertekan itu mukanya. Oke, Kak Dila boleh perkenalkan diri tak dulu untuk penonton saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan, nama saya Fadila. Saya alumni psikologi sama dengan kalian, angkatan 2014. Apa lagi nih perkenalannya? Kesibukan tak sekarang mungkin, Kak? Kesibukan saya sekarang, setting ini HP, bagaimana caranya biar bisa kelihatan wajah saya. Udah nggak ngerti. Ada itu di atas Dila. Apa? Di tengah itu. Di tengah. Ada itu di tengah pilihannya. Ada mic, ada kamera, ada. Iya, lihat aja. Cuma kan ini kematikan, matikan videonya, nggak bisa kamera depan. Maksudnya tuh kalau saya nyalakan videonya berkamera depan kayaknya susah. Begitu. Ini Kak, simpan dulu tangan tak di belakang kamera. Oke. Iya, gitu. Tangan tak di belakang kamera. Jadi itu kasih nyala videonya, baru kita ubah ke kamera depan. Ya. Memang aku ini pengalaman Ais. Pengalaman sekali. Nggak kayak pikirnya. Oke, Kak. Lihat. Apa lagi tadi? Oh iya, yang seriusnya ini. Kalau sekarang itu sedang ada di. Oke. Oh iya. Boleh Kak? Ya. Oke. Sekarang sibuknya itu lagi jadi penyuluh penanganan masalah sosial di Dinas Sosial Kota Makassar. Lumayan sibukkah namanya itu. Oke. Apalagi mungkin. Sibuk Kak, pasti sibuk itu. Terus Kak? Ya sudah, gitu saja kesibukannya. Terima kasih iya menambah kesibukan saya. Jangan sampai dipaksa ke Kasbar ini live. No. Malah senang sekali loh diundang sama saya. Iya, soalnya dari kemarin kulihat keren tahu karena
ini salah satu jalan atau memfasilitasi kita-kita yang habis meneliti itu skripsi setebal-tebal itu, selama-lama itu di kerja, baru masa satu kali jadi sidang. Bagus ini iya dia sidang kita kedua kalinya. Oke. Oke, ada lagi mungkin. Iya, kalau di CIA itu Kak, pertanyaan awalnya pasti kayak karena dari psikologi Ki, kenapa memilih psikologi seperti itu? Ternyata guys, sampai di awal-awal sekalinya ini di. Iya. Ada Kembali ke saya serahkan berapa? dulu ke 9 hostnya tahun yang dulu. lalu. Hah, ya Allah. 2004. Sejak kapan itu? Iya, 9 tahun yang lalu kayaknya. Berapa tahun yang lalu, Asmar? 9 tahun yang lalu. Oke, 9 tahun yang lalu. Sedikit di 10, di. Oke. Langsung saja ke hostnya. Iya Kak. Itu tadi, gila, boleh dijawab. Boleh dijawab boleh dijawab kenapa pilih psikologi kemarin? Kenapa pilih psikologi? Oh, ya. Memang sejak kelas 2 SMK loh ini saya dulu kan SMK di SMK Telkom yang sebenarnya itu SMK Teknik jurusan telekomunikasi. Tiba-tiba saya tertarik sama psikologi dari kelas 2 SMK. Dan data juga kenapa saya cuma pikir bilang kita bisa ajak komunikasi orang-orang, kita bisa saling mengerti begitu, jadi teman curhat mungkin ringkasnya kayak begitu. Jadi sudahlah sejak kelas 2 SMK itu memang sudah punya pilihan bilang mau masuk psikologi. Di saat teman-teman saya juga belum tahu mau jurusan apa, saya sudah punya keinginan masuk psikologi dan itu pun ditentang sama orang tua, katanya mau jadi apa, ya jadi sekarang ini. Jadi sekarang ini, tapi dulu itu masih enggak ditahu mau makan apa, katanya mau jadi apa, yang ditahu karena kan beda ya dulu sama sekarang. Kalau sekarang itu orang-orang sudah kenal jurusan psikologi, malah kayak kayak jurusan yang diminati, banyak peminatnya. Kalau dulu itu orang-orang malah berpikir kira kita menjadi dukun atau menjadi apa, Cassandra dikira begitu. Tetapi alhamdulillah bisa membuktikan, alhamdulillah sampai sekarang saya belum menjadi dukun ya. Jadi itu senangnya saya, itu alasanku dulu masuk psikologi dan itu juga alasanku kenapa betul-betul berjuang, betul-betul kayak fokus begitu belajar waktu kuliah karena memang mau tunjukkan, mau buktikan bahwa insya Allah Bapak nanti saya enggak jadi dukun kayak gitu. Apakah ini? Masih awal-awal kita lagi saja tuh. Itu alasanku dulu. Kak, berapa lama Ki di dunia psikologi yang berusaha kita pertahankan ini? Langsung saya mungkin itu pertanyaannya berapa lama Ki kuliah? Toh. Iya. Alhamdulillah ya saya kuliah itu enggak sampai 6 tahun. Jadi 5 tahun 11 bulan. Jadi enggak sampai, iya, tapi kan enggak sampai 6 toh. Oh iya, baik. Tapi lumayan, prinsipku itu bukan jangan sih, kayak saya berusaha belum keluar dulu dari psikologi kalau belum betul-betul merasa siap dengan diriku sendiri. Jadi betul-betul itu selama kuliah saya manfaatkan segala hal yang bisa saya manfaatkan. Termasuk itu pemikiranku dulu waktu kuliah, kalau lulus ini tuh pasti kalau mau gak konseling sama kan dosen-dosen kita tuh psikolog kan. Kalau kita mau konseling sama psikolog-psikolog yang dosen kita ini pasti dibayar nih. Jadi pada saat kuliah memang saya manfaatkan, memang saya datangi beberapa dosen-dosen yang bisa jadi teman, bisa jadi konselor, bisa jadi coach untuk saya. Jadi memang itu salah satu alasan juga kenapa kayak senang Kak juga ada 5 tahun lebih, karena itu tadi saya maksimalkan mentong sebelum keluar dari dunia kampus. Itu 5 tahun 11 bulan tak, berapa lama proses skripsi dari yang ACC judul TPS ya Kak? Wah. Atau pernah ganti-ganti variabel ini Kak? Nggak. Bukan lagi ganti, saya itu skripsinya yang diterima proposal, yang maju ke proposal, yang saya kerja sampai yang keluar jadi ini, jadi apa nih? Yang dicetak itu judulnya beda semua. Oh?
Iya. Mulai dari proposal tuh judulnya beda semua, guys. Jadi TPS dulu apa Kak? Jauh memang Eh, dari retardasi mental? jauh, jauh. Saya dulu mungkin ya dulu judul pertamaku itu sering juga kayaknya dulu saya sharing ke Asmar ya. Masih ingat itu yang Andi Asmar. Yang saya sampai saya cari kitab Ila Galigo. Itu dulu judul pertamaku. Sekarang ya sudah berubah total gara-gara ditolak sama Pak Lukman. Bolehkah sebut merek di sini? Apa? Itu ini bukan Boleh, hal boleh yang sebenarnya, negatif. nggak apa-apa. Saya justru kayak bersyukur sekali Kak ininya. Episode-episode Tidak apa-apa. bercanda. Terkocak ini episode ya. Untung baru rame. Tidak dari awal. Bisa dijelaskan Dila, itu awalnya itu tentang apa, kemudian jalan berubah, selanjutnya berubah lagi, akhirnya terakhir yang diteliti adalah ini. Saya tertarik sekali teliti tentang gelar Andi karena salah satu hal juga pokoknya saya tertarik sekali Kak dengan kisah sejarah apalagi Kakak Smar dulu. oh iya. Ya. Tertarik sekali Kak dengan sejarah apalagi sejarahnya Bugis yang orang-orang dulu itu sukanya mungkin nonton Princess, saya sukanya nonton kisah-kisahnya orang Bugis. Nah, di situ saya mau fokus teliti tentang Andi. Ternyata seiring berjalannya waktu itu sulit saya pertahankan. Mungkin itu alasannya kalau menurutnya dulu yang ACC judul itu masih lebih ke antropologi katanya. Jadi bilang, oh sudahlah saya cari dan itu proses untuk pindah dari judul itu karena kan judul yang Andi-Andi itu saya mulai dari masih maba terus sampainya kualitatif saya jadikan judul sampai pokoknya tembus terus itu tapi lucunya pas mau jadi skripsi ditolak jadi begitu aja memang berjuang ternyata ditolak tapi tidak masalah Tekinya jadi sudah terbiasa guys. Oke, itu jadi buat teman-teman yang di sini baru satu kali ditolak judulnya Bapermi Jangki. Saya enggak pernah menyangka dari maba ini judul tiba-tiba sampai di TPS padahal jadi kualitatif juga sampai di TPS ditolak. Nah, habis itu kayaknya 1 tahun baru saya ada niatan lagi untuk memikirkan skripsi. Gara-gara saking nggak tahunya mau apa dan kosong banget tapi enggak kosong-kosong amat banyak saya manfaatkan di 1 tahun itu. Banyak apa aktivitas mendatangi ikut proposalnya proyek teman. dosen? Tidak, saya mendatangi proposalnya temanku yang sudah proposal. itu caranya memanfaatkan. Terus apa lagi nih? Akhirnya judul Ya kedua. Judul kedua aku itulah judul yang agak lucu ya. Makna cinta pada Down syndrome. Nah itu langsung di ACC oleh sebenarnya saya sebut nama ini karena bangga sebagai dosenku ini tidak apa-apa jika karena memorable sekali nih di ACC oleh makna cinta terhadap Down syndrome masuk sampai proposal masih ingat mungkin di zamannya Asmar, enggak tahu kalau di zamannya Ais ada tuh yang di layar televisi ditampilkan sama judul proposal tak? Iya Kak, masih Ji. Ya, kebayang tidak saya tuh duduk terus ada junior bilang, iya astaga, apa anda teliti itu? Kenapa saya di situ? Saya di situ. Dia bisakah diteliti tuh? Wah ini anak sebelum proposal saya sudah kena mental. Iya. Apa diteliti tuh? Kenapa bisa ada cinta terhadap Down syndrome? Kayak begitu. Nah masuk dan betul-betul itu sampai jadi pembahasan ternyata di kelas kualitatif. Jadi pengujiku dan pembimbingku itu kan sama-sama dosen kualitatif. Pembimbingku itu protes, katanya bilang, nah ini dalam satu kelas ini pembimbingku dulu yang masuk, kata junior itu. Dia bilang begini, sebenarnya judul yang bagus itu, kualitatif yang bagus itu seperti seniormu yang makna cinta terhadap Down syndrome. Di situ kita bisa lihat sejauh mana dia paham tentang cinta kan, Down syndrome itu. Oh iya Bu, tiba-tiba masuklah ini penguji
pengujiku tuh di kelasnya, kelas yang sama, dia bilang begini, kalau meneliti yang pikir-pikir juga. Kayak tadi itu, masa ada judul makna cinta terhadap Down syndrome, jadi itu ada pergi melapor ke saya, dia bingung. Ini judul tak bagus atau enggak? Ya Allah, parah weh, parah sekali ini sisif. Jadi Habis bagaimana itu ya respon sadar, kakak adik, Kak? ketawa aja saja, bilang terserah dosenmu, nggak tahu saya, tapi di situ kayak malas muka yang protes kan, ada orang kalau saya dikasih begitu sakit hati lagi tuh, tapi saya paham sekali itu rasanya, paham sekali kalau ada yang seperti itu. Cuma karena memang sudah terbiasa sakit hati di awal, yang di judul awal itu sudah terlatih patah hati, Baik. jadi akhirnya sudah milih cari saja yang mirip-mirip. Nah, dapatlah itu, dapatlah judul itu, saya apa? Gambaran Apa sikap gitu? terhadap pernikahan Ya, individu gambaran retardasi sikap mental. terhadap pernikahan. Karena memang saya fokusnya di, saya mau tahu begini loh, kayak kan kita saja, ndak usah kita, jangan dulu bahas yang teman-teman yang Down syndrome atau retardasi mental. Sekedar info dulu mungkin untuk yang penonton tuh sekarang ini, retardasi mental itu yang IQ-nya rendah ya. Jadi coba kita jangan dulu bahas yang itu. Kita mau saja ini, misalkan mungkin Ais atau kakak Asmar kayak punya hubungan apa? Entah apa lah namanya, hubungan asmara lah, mau pacaran, mau apa. Nggak mungkin tuh mau pacaran terus, pasti ada goalsnya tuh mau kemana. Nggak mungkin jadi pacar terus bertahun-tahun. Tuh nggak mungkin begitu. Pasti kita berharap hidup selamanya bersama. Kayak begitu, ada semua itu yang mau dibawa kemana hubungan ini. Begitu. Kita saja yang normal berpikir, kita saja yang normal kayak berjuang sekali bisa hidup bersama. Nah, bagaimana dengan ini yang Down syndrome, bukan Down syndrome, retardasi mental ini? Kan mereka itu ternyata pacaran loh, ada pacarnya. Walaupun nggak ngerti lah bagaimana caranya mereka memilih pacar. Ada kriterianya mereka memilih pacar, tapi pernah kebayang tidak kira-kira orang tuanya itu setuju tidak, restui tidak? Kita saja belum tentu, apalagi mereka. Nah, itu yang saya mau teliti. Karena betul-betul isu ini kayak di skip dari sekolah, di skip dari keluarganya, bahkan kita mungkin skip ini kayak, enggak butuh aja mereka menikah. Padahal kasihan loh, mau mereka bawa kemana perasaannya itu, hubungannya itu, gitu. Minimal orang dulu saya teliti toh. Iya, perasaan kan nggak butuh validasinya orang lain nih, Kak. Kita rasakan sendiri. Tapi Kak, kenapa ambil retardasi mental, bukan yang lain? Maksudku, Down syndrome kan pasti retardasi mental, tapi retardasi mental tidak semua Down syndrome. Ya betul. Maksudku ini kan berarti masuk ke dunia anak berkebutuhan khusus ya, Kak? Kenapa bukan yang lain begitu? Maksudnya masalah disabilitas yang lain. Apakah ini akan terjadi di lingkungan tak atau orang sekitar tak? Sebenarnya ini tidak terjadi di lingkungan sekitarku. Ku cari mentong karena begitu nih tadi itu. Anda mengerti kan bagaimana cara mencari judul? Iya, saya ingat itu kan memang sebenarnya konsenku itu bukan di disabilitasnya. Konsenku sampai sekarang itu adalah di psikologi keluarga, psikologi pernikahan. Nah, kan pernah Maka ikut, kan masih ingat kan kelasnya Bu Diana yang psikologi keluarga. Nah, di situ Bu Diana kasih, menurutku ini nih konsep paling besarnya itu kalau kita mau teliti tentang keluarga, kan keluarga itu, keluarga inti ya, ada mama, bapak, anak. Jadi kalau kita mau teliti, cari yang mana masalah di situ, di mama kah, di bapak, atau di anak, kayak gitu. Jadi saya pikir nih, bagaimana caranya aku bikinkan masalah. Oh iya, bagaimana kalau seandainya begitu, ya mangga. Mau jadi apa daripada cari di sekeliling, enggak? Kita kan kadang-kadang enggaknya sama masalah sendiri ya, padahal banyak. Jadi sudah saya pikir itu. Aduh ya Allah. Jadi saya pikir, bilang kira-kira bagaimana caranya biar ini yang ideal ini bermasalah. Oh iya, bisa jadi yang bermasalah ini kalau tiba-tiba orang tuanya ini tidak apa,
mau bilang tidak memenuhi secara intelektual kayak gitu. Bagaimana Mi dengan teman-teman yang retardasi mental yang sebenarnya mereka itu kekurangannya cuma kurang intelektualnya, tapi secara biologis mereka aktif, secara emosional mereka masih aktif, masih tertarik sama lawan jenis. Hanya karena intelektualnya yang kurang, akhirnya betul-betul di skip semuanya. Nggak terpikirkan itu kebutuhan biologisnya, nggak terpikirkan itu kebutuhan emosionalnya, butuh juga pendamping hidup. Itu kayak kita skip semua dengan alasan kurang di intelektual, kayak gitu. Gini loh, Dila. Yeah. Dila kan yang sepengalaman saya kan dengan narasumber yang lain dan teman-teman yang lain yang belum sempat jadi narasumber, mereka itu cenderung meneliti yang terdekat dari lingkungannya. Nah tadi kan dari Dila kan tetangga tidak ada, keluarga tak apa, kok bisa begitu? Itu tadi betul-betul karena dipikir sulit kalau dicari. Itu hari kebayang nggak, Asmari masih ingat tuh kita sudah berapa tahun di kampus, kalau masih mau keliling cari masalah lama. Lebih baik kita konsep bagaimana caranya bermasalah. Jadi betul-betul saya ini kan gitu yang saya terapkan gitu yang dijelaskan waktu TPS bilang masalah itu ketika idealitas tidak sesuai dengan realitas. Jadi saya cari dulu yang idealitasnya, saya tidak mulai dulu cari di realitasnya, saya cari di idealitas dulu. Yang mana ini ideal sebenarnya? Bagaimana caranya ini ideal bisa dikatakan tidak sesuai dengan realitas? Bagaimana caranya ini ideal disuntikan sesuatu supaya tidak menjadi ideal lagi? Kayak gitu, caraku dulu. Soalnya kalau mau cari-cari terus, responden saja ada kapan setengah tahun, satu semester saya cari. Ya gara-gara judul itu. Berarti ada dua pola tadi yang saya tangkap, Dila. Ada dari pola yang keluarga, mama, bapak, anak, sama ideal dan realitas. Tapi ketemu retardasi mental itu dari mana? Ya kan awalnya Down syndrome. Awalnya makna cinta terhadap Down syndrome. Mungkin memang karena akarnya dari situ. Saya jelaskan dulu sedikit yang tentang judulku yang itu. Itu kan begini, menurut Sternberg guys, masih ingat Sternberg? Sternberg ini yang meneliti tentang cinta. Saya baca jurnal-jurnalnya, saya baca bukunya, dia tidak pernah bilang definisi cinta. Jadi betul-betul itu, ini cinta, nggak bisa didefinisikannya. Sternberg saja yang punya teorinya, dia tidak tulis love is. Jadi betul-betul kita yang buat rangkai sendiri dari penjelasannya. Kayak kita menyimpulkan sendiri, entahlah Sternberg setuju atau tidak sama kesimpulan kita, tapi berdasarkan penjelasannya Sternberg. Sternberg kan bilang ada 3 aspeknya cinta. Pokoknya yang pertama itu ingat, yang pertama itu komitmen. Nah ada komitmen, ada intimasi, sama ada lagi satu sorry saya lupa tapi memang saya berfokusnya ke komitmen karena kan dua-duanya ini kita sudah ini kan sudah dalam pacaran saja itu sudah dilakukan, kayak keintiman sama ketertarikan. Saya lupa apa istilahnya, tapi itu ketertarikan. Jadi kayak keintiman itu lebih ke terkait dengan ketertarikan emosional, tak begitu. Kalau yang satunya lagi tuh terkait dengan ketertarikan fisik, tak kayak begitu. Nah satunya itu komitmen. Dan kita, sepemahaman kita dan budaya kita, kapan kita dikatakan berkomitmen adalah ketika sudah menikah. Toh, nah di sini yang sebenarnya saya fokuskan di sini. Apakah ini awalnya saya mau lihat apakah Down syndrome itu punya tidak pengetahuan tentang sisi komitmen itu, karena kan nanti dinamakan cinta ketika 3 aspek itu terpenuhi, kayak gitu. Tapi ternyata sulit untuk saya jelaskan tentang Down syndrome, sulit juga saya temukan responden yang berpacaran dan itu Down syndrome, karena yang saya mau cari yang berpacaran biar terpenuhi ke aspek konasinya, aspek kecenderungan berperilakunya. Jadi tidak sekedar iya saya suka aja sama ini, enggak, betul-betul dia praktekkan, dia buktikan, bilang ada perasaannya. Nah saya cari nih responden Down syndrome, saya enggak dapat dan menurut guru-gurunya begitu,
menurut gurunya ya, tapi saya tidak pernah lihat data yang betul-betul menghitung. Katanya Down syndrome itu jarang ada yang berumur panjang menurut guru-guru SLB. Jadi karena Berhubungan, memang kan Down syndrome, berhubungan hubungannya panjang. berumur, Oh iya ya, sorry sorry. berumur panjang. Ya, jadi kalau kita pikir ya memang kalau berdasarkan kata-kata gurunya itu memang sulit kita temukan yang menikah. Walaupun saya dapat berita kalau di luar negeri ada Down syndrome yang menikah, tapi sekarang ini lebih sulit Kak dapatkan responden yang Down syndrome. Nah, itu lagi akhirnya saya pindahkan ke retardasi mental. Kenapa retardasi mental? Saya memang fokus lihat komitmen itu berkaitan sekali dengan intelektual kita. Kalau saya ya, mohon maaf ini, saya tidak tahu kasar atau tidak, menurut saya orang-orang yang semakin berintelektual seharusnya semakin bisa berkomitmen. Gitu. Ini Kasar kamu ini ya. besok, Kak. Bisa diedit, bisa diedit. Iya, jadi itu asentiku pertama. Karena kan, kenapa saya bilang begitu? Saya lihat saja di retardasi mental ini, kenapa sulit saya dapatkan responden, karena setiap saya cari tuh ada tidak yang menikah retardasi mental ini. Terus kata guru-gurunya, iya ada, tapi dia menikah bukan karena dia paham dan dia mau menikah, tapi ya sudah terlanjur. Ngerti lah kayaknya ini sudah terlanjur hamil, kan itu nggak usah paham atau tidak. Kalau kita sudah hamil duluan gitu. Jadi saya pikir oh iya, mungkin dia tidak mengerti terkait dengan institusi pernikahan, dia tidak mengerti apa-apa, yang dia mengerti cuma menyalurkan hasrat seksualnya, ya sudah, mereka dinikahkan hanya secara itu. Jadi saya cari memang yang Down syndrome dan dia berpacaran, biar bisa Kak lihat ini yang berpacaran ini, yang Down syndrome, retardasi mental ini, kira-kira ada tidak keinginannya untuk hidup bersama sama pacarnya, keinginannya untuk membangun rumah tangga, seperti itu. Saya mau lihat itu. Saya mau angkat itu ke permukaan bahwa mereka ini juga punya ketertarikan loh, sama kayak kita. Mereka jatuh cinta juga, mereka juga punya rasa ingin memiliki, seperti itu. Jadi di mana Ki meneliti tuh, Kak? Karena dia sebut guru-guru berarti sekolah ya, bukan komunitas begitu. Ya, itu sulit sekali di ini. Itu tadi yang saya ceritakan, ada mungkin satu semester saya cuma mencari responden, pindah-pindah terus, dan itu sekolah. Mulai dari yang di Dengtata, sampainya saya dapat di Kakatua. Ada sekolah di Kakatua, itu yang memang cuma 2 di situ, yang retardasi mental sama tunarungu. Nah, alhamdulillah saya dapat di situ. Karena memang spesifik di respondenku tuh saya mau retardasi mental yang berpacaran. Itu lagi sebenarnya saya mau laki-laki dan perempuan, tapi ternyata beresiko sekali kalau saya meneliti yang laki-laki. Mungkin di sini ada teman-teman yang nonton meneliti yang laki-laki dan dia laki-laki juga, saya sarankan. Kalau yang perempuan ya kalau berani bisa. Kenapa, Kak? Spill. Wah, itu Ya, kenapa hari itu? saya turun meneliti ditemani sama ada teman namanya Sri, teman kelasnya Asmar. Itu saya sampai ditemani karena betul-betul memang kayak bisa lah dirasa tinggi Ki orang-orang itu, mohon maaf ya, orang-orang yang intelektualnya rendah, retardasi mental itu kurang memahami terkait dengan, karena kan kita begini, saya yakin ada semua aja ketertarikan tak, ada semua aja hasrat seksual tak, tapi kita bisa saring itu karena kita berpikir. Coba kalau langsung ya paling kita ditabok, di apa, apalagi yang laki-laki tuh pasti kalau dia langsung dekati cewek dengan tidak bagus, tidak etis, pasti langsung ditabok. Tapi mereka kurang paham itu. Oh. Jadi begitu lihat perempuan itu yang kayak keluar Hasrat ketertarikan seksualnya, iya hasrat seksualnya. Jadi wah awalnya itu sendiri ja, tapi lama-lama kayaknya butuh Kak teman, karena banyak mereka tuh dan banyak laki-laki dan banyaklah banyaklah tanda-tandanya itu yang, dari caranya melihat itu pertama kali itu lihat yang apa bahasanya bahasa ininya, bahasa resminya, mungkin bisa Asmar bantu kalau dia lihat cewek yang betul-betul. Nggak apa-apa pakai bahasa daerah. Kaget. Pakai bahasa daerah. Nggak apa-apa. Apa bahasa daerahnya, Kak?
Saya bilang ini. Pokoknya dari mata saja sudah bisa kita lihat dia betul-betul kayak mungkin nada tangi begitu. Bahkan ada memang yang nada tangi, ada memang yang sampai sebut karena mereka kan ini tuh enggak bisa disalahkan juga yang sampai sebut bilang ini istriku apa yang begitu. Jadi itu hari saya memang ditemani untuk meneliti Vulgar ini. itu bahasanya. Ya, sevulgar itu juga perlakuannya. ini ini ketawanya Ais tuh yang kayak langsung ada di kepalanya apa begitu. Karena kan pernah Kak Jo meneliti begini, Kak. Iya. Oh, iya, Jadi iya, iya. relate, Ki. Jadi ya, saya sarankan, tapi sebenarnya penting diteliti yang laki-lakinya, karena kan terkait dengan komitmen berumah tangga. Jadi sebenarnya penting, dan saya sayangkan juga itu hari saya tidak bisa teliti yang laki-laki. Iya sih, karena kan Kak sebenarnya mereka itu yang yang memang disabilitas, gitu. Pas konsep disabilitas semua itu kan Iya, bisa. cuma jalan kita terus hasrat seksualnya itu kenapa harusnya dari dini orang tetap ajarkan ki seks edukasi sama orang-orang disabilitas itu Nah, cuma itu yang maksudnya orang kayak mungkin berpikirnya belum seor itu yang kayak harus kita tetap masuk kayak diajar ini saja belum bisa masa ia mengerti seks padahal tetap jalan iya, mereka. betul. Mereka kayak pikir mana mereka mengerti begituan. Nggak penting. Kita tuh yang kayak mungkin bahasanya normal ya. Kita yang normal tuh berpikir mana mereka peduli, mana mereka pikirkan yang begitu-begituan. Padahal mereka juga itu naluriah tanpa harus memang kan secara fitrah itu begitu balik memang sudah ada ketertarikan tak dengan lawan jenis, sudah ada hasrat seksual itu fitrah. Cuma kita karena dilihat intelektualnya rendah jadi kita enggak berpikir bilang mereka seperti itu, mereka butuh. Iya. Kak, jadi ini akhirnya dapat Ki yang pacaran ini. Dapat satu guys, satu pasang dan itu ya kenapa? Berarti perkembangan seksual individu retardasi mental sama yang normal sama sebenarnya. Sama. Oh iya. Berarti mereka tahapannya kayak gitu sama, cuma secara kognitif aja yang kurang. Iya. Nah, makanya saya bilang supaya sama kayak kita yang dewasa cuma kan mungkin laki-laki juga sama ada juga tapi kan mereka berpikir tuh enggak mungkin langsung kita yang normal ini berpikir enggak mungkin langsung melakukan apa yang ingin kita lakukan walaupun memang diinginkan tapi kita pikir nah mereka enggak pikir itu mereka ingin ya lakukan kayak gitu banyak loh udah kan sebenarnya ini jadinya itu biasanya retardasi mental itu kalau bukan jadi pelaku dia jadi korban. Jadi korban juga sulit salahkan karena mungkin dia tidak mengerti dan dia juga punya hasrat seksual itu. Kebetulan juga ini respondenku juga sempat menjadi korban. Bisa minum guys. Kak, berarti ini Ais 2 kali narasumber tercepat minum air ini Ais. Sudah 2 kali minum air. Kaki bicaranya Kak Dila. Ketawa terus. Karena saya juga meneliti tentang disabilitas Kak. Jadi Kak begitu. Tapi memang Ais konsennya di disabilitasnya kan? Di disabilitasnya. Di ibu sih, tapi kan ibunya menceritakan tentang anaknya yang kayak kalau masuk usia remaja ada yang pernah sampai kayak di toko baru dia ditimbang begitu kan umurnya SPG gitu. Ibunya mamanya langsung dia bilang Abika itu anakku gitu. Iya. Kalau yang sering saya dengar itu mereka masturbasi dimanapun. Iya, yang mereka ini perempuan terlalu seksi langsung bisa di situ basah. Iya, kayak gitu. Dan iya karena kurang mereka kontrol tapi yang berdasarkan yang saya baca juga berdasarkan referensiku di skripsi sebenarnya seandainya itu tadi tuh yang diajarkan sejak kecil kita kan selama ini orang-orang disabilitas itu yang diajarkannya bagaimana mandiri secara finansial dikasih keterampilan misal kayak ini respondenku dia dikasih keterampilan untuk cuci rambut yang kayak salon-salon begitu cuci rambut, pokoknya menata rambut, itu dengan harapan mereka bisa mandiri secara finansial.
Jadi saat ini sebenarnya itu kebanyakan pada umumnya itu kita fokusnya ke situ, bagaimana caranya bisa mandiri secara finansial, padahal kita juga bisa sebenarnya kasih penjelasan terkait dengan pernikahan, terkait dengan apa itu pernikahan, karena respondenku ini dikasih juga penjelasan sama tantenya terkait dengan kepemilikan anak, dan dia mengerti. Yang jadi respondenku ini paham, kita baru bisa punya anak kalau sudah menikah. Jadi dia paham itu. Jadi sebenarnya bisa jadi dipahamkan. Iya. Kayak itu Kak, nakasih lihat memang makasih banyak sekali pertanyaannya. Duh. Lanjut lagi Kak. Apa lagi pertanyaannya Kak? Saya Apa banyak menunggu sekali ditanya. Kak. Jadi yang gila gali ini adalah komitmen orang yang berpacaran terhadap sementara yang berpacaran untuk menikah. Itu kayak apa namanya, komitmen itu kayak itu awal mulanya. Itu awal mulanya. Nah, selain komitmen, saya lalu kalaupun memang mereka berkomitmen, apakah sanggup kita berkomitmen? Kayak gitu. Memang mereka sejauh mana, makanya dibilang susah, sejauh mana secara kognitif, sejauh mana secara afektif, dan sejauh mana secara konatif. Dan berdasarkan hasil itu ya menghasilkan itu kan memang kayak masih kurang, tapi salah satu faktor yang pengaturan itu informasi. Sebelum itu Dila, sorry saya lupa bertanya tadi di awal. Retardasi mental ini boleh tidak dijelaskan tingkatannya ada berapa? Oh iya, ada 3. Ada berat, sedang, dan ringan. Nah, ya untung ditanyakan juga, karena jangan sampai saya dikiranya suruh menikah yang berat, tidak. Yang berat kan itu yang tidak, yang pokoknya betul-betul full tidak bisa mengurus dirinya sendiri, yang biar bangun diangkat, dan tidak bisa pergi sekolah. Nah, itu kan berpikir mungkinlah sendiri, tidak mungkin mereka. Toh, karena bahkan mungkin ya sulit, tidak bisa bicara apa yang bukan yang begitu. Kalau respondenku itu dia retardasi mental ringan, jadi masih bisa diajar dan dia masih bisa memahami, walaupun kalau kan secara tingkatan kognitif yang saya baca itu kan ada sampai di tingkatan penalaran, mereka belum tidak sampai, ini respondenku tidak sampai di tingkatan penalaran, tapi memahami informasi dan mengingat masih bisa. Nah, itu masih bisa diajar. Berarti pertama kali ambil Ki yang di sekolah di Kak, yang maksudnya sekolah pun dia mampu gitu. Iya betul. Kriteria apa saja memang ini Kak dalam konsep retardasi mental ringan? Apanya? Yang dia mampu sekolah, dia mampu apa begitu? Ya, pokoknya dia bisa mandiri. Dia bisa mandiri, dan dia bisa diberikan pelajaran. Kayak walaupun lebih lambat memahami daripada yang ini yang normal. Begitu, itu bedanya. Pokoknya membedakan tuh dia cuma lambat memahami, usia intelektualnya itu beda sama usia kronologisnya. Tapi masih bisa diajar, itu standarnya itu. Usia mental sama usia kalendernya yang beda. Ya. Jadi usia kalender berapa Kak, usia mental berapa? Oh, kalau itu kan mesti dilihat satu-satu toh, yang penting sesuai di. Tapi kalau saya usia kalendernya itu hari 20 tahun. Usia mental saya tidak, alat ukurku itu tidak di usia mental, dan pakai itu karena kita pakai alat ukur yang bisa dipinjam, toh karena kan panjang lagi kalau masalah alat ukur. Itu pakai SPM, dia di grade 5, memang grade-nya retardasi mental ringan. Sulit, itu hari saya bawa ke lab. Berarti lucu-lucu cerita tak wawancara di Kak. Iya. Nah, ya itu yang penasaran itu. Nyambung enggak pada satu wawancaranya? Kan ada 5 kan bila awalnya 5 diwawancarai, kemudian terakhir pendalaman 1 orang. Nyambung dah itu bertanya. Untung, iya saya jadi ingat kenapa juga dulu ditolak judulku Down syndrome. Banyak yang menganggap, ada pihak yang menganggap tidak bisa diwawancarai. Nah, tapi kalau
pihak saya di apa kalau pembimbing sendiri menganggap ya di situ lah dilihat sampai di mana dia bisa menjawab, sampai di mana bisa paham. Tuh kayak begitu. Nah, itu juga yang tetap saya perlakukan pada saat mengambil responden retardasi mental. Ya sampai mereka paham. Nah, cuma itu tadi betul-betul juga yang tidak tahu itu semua dia jawab tidak tahu tuh harus Kak cari juga yang bisa menjawab bukan dalam lah minimal bisa. Nah, itu mulai dari saya tidak tahu beberapa sekolah saya datangi itu hari saya list mentong saya cari di Google SLB di Makassar dan sekolah inklusi. Datangi satu-satu saya masih ingat. Yang saya ingat itu salah satunya itu ada ini lucu atau bagaimana di jadi ada ini tidak pernah karena lihat tidak pernah kontak mata sama saya tapi begitu kontak mata kayak baru-baru ketemu kayak halo dek, halo kak, siapa namanya kayak begitu itu pertama. Oke, oh jadi saya pikir oh ya bisa diajak ngomong ini. Nah saya tanya nih siapa nama mata, menjelaskan akhirnya dia berpaling lagi penglihatannya dari saya. Pas saya panggil, dek, balik lagi. Halo kak, siapa namanya? Langsung maaf ya. Kayaknya ini nggak bisa deh. Sampai tuh 5 kali. Kayaknya nggak bisa diajak ngomong aneh nih. Karena itu tidak ulang. Halo kak, siapa namanya? Halo kak, jadi bilang, oh sudahlah, bukan ini. Kayak Itu gitu pola anaknya. Jadi cara yang diajarkan, Ki. nggak tahu lah, mungkin begitu ya. Tapi itu lucunya kayak baru-baru kak lihat. Padahal sudah berkali-kali ini kita bertemu dan dalam satu waktu jadi itu dan saya ingat juga kenapa fokus kak di sini tuh salah satu alasanku juga karena pertamanya itu waktu itu turun di SLB ada anak retardasi mental yang langsung datang ke saya langsung datang begini nama sejak Dila dia tanya lagi punya pacar enggak saya sesentel jawab enggak. Hai kasihan sekali wih langsung di situ langsung merasa sedih sekali menjadi jomblo dan itu retardasi mental yang kayak gitu langsung kenapa ini tiba-tiba dia kasihani saya tuh bilang kenapa kasihan sekali dia bilang terus dia mengaku saya punya pacar pacarku ini sekolah di mana pokoknya dia cerita terus saya memang percaya bilang oh ini orang punya pacar dan ternyata di situ saya tanya lah gurunya sekaligus minta izin untuk wawancarai gurunya bilang oh saya itu anak dek yang udah jelas kami ciri-cirinya langsung iya bu yang itu tidak dek bohong-bohong itu langsung bohong-bohong bilang iya dia enggak punya pacar itu cuma dia selalu membayangkan dirinya punya pacar nah di situ kesimpulan itu di situ yang kayak agak-agak sedih bilang kodong ini kayak saking maunya dia itu menganggap dan bukan ternyata cuma si ada ini banyak yang menganggap retardasi mental itu kayak pencapaian itu kalau ada yang saling suka sama dia kan ngerti kan maksudnya kayak sedihnya kodong dia punya harapan untuk ada yang bisa dia namai sebagai pacar. Nah saya sampaikan ke Bu Eva bilang ternyata Bu Eva juga sudah tahu lama tentang isu itu dia bilang iya itu namanya pacar imajiner. Memang kebanyakan retardasi mental begitu. Nah kan kalau dipikir berarti dia juga punya keinginan ada teman hidup. Toh kayak gitu. Jadi dan saya pikir iya mereka juga butuh untuk diangkat ke permukaan isu ini. Berarti dari wawancara saja susah dia Dika untuk tektokan. Tapi tetap diambil itu. Kenapa bukan yang kita wawancarai orang tuanya kah? Apakah? Ya, jadi kan ini studi kasus. Studi kasus itu yang responden harus diwawancarai, terus diwawancarai juga sekitar-sekitarnya untuk memastikan bahwa memang jawabannya ini responden relate, Ji. Oh, iya. Begitu. Nah, ini kenapa saya tetap kekeh untuk wawancarai si yang bersangkutan, yang retardasi mental ini? Ya karena saya pikir yang betul-betul paham tentang sikapnya, yang betul-betul paham tentang dirinya cuma dirinya sendiri, kayak begitu. Jadi yang kayak walaupun itu mamanya, walaupun itu siapanya, dia punya hak untuk didengarkan juga. Menurut dia seperti apa? Itu kalau saya itu kenapa Kak pertahankan Ki bilang harus Kak juga bisa wawancarai ini adek walaupun agak sulit, walaupun butuh pendekatan yang lama karena itu. Punya Ki juga hak untuk sampaikan tentang pernikahan, tentang apa keinginannya. Kan salah satu contohnya kan saya bertanya tentang kriteria pasangannya yang menurutnya itu dia mau. Itu kan kalau ditanyakan sama orang selain dia palinglah karang-karang, mana dia tahu.
menurutku. Kalaupun dia mau dia bisa bertanya ke responden yang bersangkutan, kenapa tidak saya saja yang sekalian bertanya? Kayak gitu, dan dia jawab, dia punya kriteria. Dia jawab yang ganteng, kaya, dan baik hati. Wah, itu adalah kriteria kita semua. Sama. Sama, Ais begitu juga enggak? Iya. Ganteng, kaya, dan baik hati. Itu standar sekali ketiga ya. Enggak, bercanda. Tapi memang dia jawab begitu. Jadi yang kayak, oh ya, berarti dia punya penilaian, punya harapan yang seperti apa. Seperti itu harus kriterianya adekku itu yang responden itu. Apalagi ya pertanyaan kita hari. Oh iya, saya tanya juga tuh pernikahan itu bagaimana. Nah ternyata yang dia pahami ada ini, yang dia pahami cuma proses menuju pernikahan itu. Kayak saya tanya pernikahan itu apa, dia nggak bisa jelaskan. Mungkin kalau kita jelaskan ketika membangun rumah tangga, mungkin satu visi, mungkin begitu sekali kita penjelasan tentang yang teoritis banget. Terus kita belum aplikasikan, ya kan? Nah itu kalau kita begitu. Nah kalau dia itu tahapannya hanya dia ngerti. Pas saya tanya bilang apa itu pernikahan, dia bilang nih itu pernikahan. Dia jelaskan jadi toh kita pacaran. Kalau nalamar ki pacarta dikasih cincin. Habis itu di menikah ada siraman. Dia jelaskan itu. Jadi di situ saya lihat, oh berarti dia paham alurnya. Bagaimana dia paham kalau kita mau nikah harus ada pasangan. Jadi dia paham apa-apa yang bisa buat kita, apa-apa hal yang kita lakukan dulu untuk menuju pernikahan, dia paham itu. Begitu saya masuk lagi, saya tanyakan peran suami istri, kan itu kita pada umumnya, dan memang seharusnya harus tahu itu dulu sebelum masuk di dunia pernikahan. Saya tanya peran suami istri menurutnya ada ini apa, terus dan standar jawabannya katanya kalau suami itu kerja, istri itu masak di rumah. Ya mungkin kalau kita sekarang mungkin bisa menentang pemahaman itu, tapi kembali lagi sumber informasinya dia dari mana? Sumber informasinya itu hanya dari sinetron-sinetron yang dia nonton. Sekarang saya tanya, di mana tahu itu? Enggak, saya nonton di televisi, saya nonton di film. Terus saya tanya lagi ke tantenya, ke orang-orang dekatnya, pernah tidak dijelaskan? Dia bilang, orang-orang memang bilang, oh iya, enggak pernah kita kasih tahu itu. Jadi seandainya mungkin ada proses pemberian informasi di dalamnya, dijelaskan perannya suami apa, perannya istri apa, pernikahan itu apa, ya minimal dia bisa paham secara yang dia tahu saja, walaupun tidak tahu bagaimana mengaplikasikannya itu. Toh? Nah, tapi itu tadi ada faktornya, salah satu faktornya itu informasi yang dia dapat. Kita sendiri saja minim memberikan informasi ke mereka terkait dengan kehidupan pernikahan. Saya tanya lagi, jadi kalau orang menikah apa yang dibuat? Dia ketawa, terus dia jelaskan, bilang, enggak, jalan-jalan, cerita-cerita. Wah, menyenangkan sekali dunia pernikahan itu, menurut dia. Oh iya. Jadi memang sebatas itu, belum paham, bilang, oh ada konflik, nanti kita apa. Saya tanyakan juga terkait kepemilikan keturunan, bilang, kan katanya kalau menikah itu ada anak, iya, tapi saya tidak mau. Nah di situ kan ada sikap. Dia menunjukkan yang mana lagi yang dia mau atau tidak. Bukan cuma mau menikah atau tidak ini, tapi setelahnya menikah, apalagi yang dia mau dan apa yang tidak mau. Ternyata dia bilang, saya tidak mau punya anak. Oh kenapa tidak mau punya anak? Sakit itu melahirkan. Nah kan, dari mana tahu? Ya itu lagi dari sinetron-sinetron yang dia bilang. Dia bilang, dari sini kita lihat ternyata walaupun intelektualnya memang di bawah rata-rata, tapi dia bisa bersikap, dia bisa tunjukkan yang mana dia mau, yang mana tidak. Gitu. Lagi. Silakan lagi menanyakan dulu. Kasmar. Kak, ada pertanyaan dari Kak Ike. Oh iya. Ada kaitannya tidak dengan ketidaksadaran kolektif terkait dengan pemahaman pernikahan? Pemahaman pernikahannya mereka dengan ketidaksadaran. Ya, kalau ketidaksadaran kolektif itu kan yang kayak pemahaman tak selama ini yang saya mau membahasakan pemahaman tak secara tidak sadar, kayak penilaian tak secara tidak sadar terkait dengan satu objek, toh Ika begitu.
Ketidaksadaran secara kolektif itu umum, yang yang saya secara umum. ya yang turun temurun. Iya, yang turun, yang wah siapa yang intek banget nih besok saya nikah. Amin. Amin. Oh, besok Kak ya insya Allah semoga dilancarkan. Oke, Amin kalau yang selanjutnya. kalau saya kalau saya sendiri menganggap itu besar kemungkinan ada namanya ketidaksadaran kolektif. Kenapa? Karena itu ketidaksadaran kolektif Kakak itu Smart. dihasilkan turun temurun dan kita lihat sehari-hari kan begitu yang kita lihat dan kita resapi di lingkungan kita begitu ya. Bisa dikoreksi karena ini kita sharing begitu yang kita lihat dan itu yang kita resapi di budaya mungkin di mana ya besar juga kaitannya dengan ketidaksadaran kolektif ini. Cuma itu hari saya memang fokusnya lihat di sejauh mana pengetahuannya saja. Berarti memang ini bila sampai ke tahap sikapnya teman-teman retardasi mental. Ya, temuannya tadi itu bila yang dari kognitif, apalagi tadi itu 3 itu. Iya, kognitif, afektif. afektif, itu apa itu? Yang kognitif itu tadi yang saya jelaskan. Kognitif kan itu terkait dengan hasil pemikirannya toh. Itu dia bisa paham terkait dengan tahapan. Jadi yang sampai situ, baru sampai situ dia paham terkait dengan tahapan pernikahan. Tahapan-tahapan menuju pernikahan. Dia bisa, tugas suami istri dia bisa. Walaupun ini kita tidak bilang benar salahnya, nah. Kita tidak bilang yang dia pahami itu benar atau salah karena ya susah juga. Terus kriteria pasangan hidup sama melahirkan keturunan itu tadi terkait dengan kognitifnya. Dia bisa tahu, paham kita habis nikah baru bisa melahirkan keturunan. Dia punya sikap mau atau tidak, dia bisa menjelaskan kriterianya apa, itu di kognitifnya. Di afektifnya itu lebih ke saya tanyakan bagaimana respon emosinya terhadap pernikahan. Bagaimana sih kira-kira orang yang menikah itu bagaimana rasanya? Dia jawab, ya senang sekali. Katanya begitu, dia melihat, saya tanya kenapa, karena dia itu tadi dia amati yang ada di sekitarnya. Dia cerita, bilang, iya sepupuku menikah, saya lihat senang sekali, orang-orang senang sekali, keluargaku senang sekali. Nah sempat juga saya tanya, saya baru ingat sempat saya tanya, bilang, kenapa sepupu tak menikah? Saya mau gali tuh yang sejauh mana ini pemahamannya. Terus dia bilang, iya karena sudah berhenti kuliah, jadi dia menikah, kan tidak bisa masuk lagi. Oh iya sampai di situ pemahamannya. Orang sudah berhenti kuliah, ya menikah karena tidak bisa kuliah lagi. Itu yang dia pahami terkait dengan kognisinya. Nah itu tadi maksudnya dia melihat memandang pernikahan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Terus adapun di konatifnya itu saya lihat kecenderungan berperilakunya yang menuju, iya thank you, iya sama-sama ke kecenderungan berperilakunya yang bisa mendukung untuk menuju tahap pernikahan. Nah yang pertama itu kayak kan terbukti dia kan ada pacar, berarti memang ada ketertarikannya terhadap lawan jenis. Buktinya ada pacarnya dan diakui ada pacarnya. Jadi betul karena pengalaman sudah dapat yang pacar imajiner, jadi saya betul-betul pastikan ada betulnya jika pacarnya dan ada pacarnya itu satu kelasnya dan tetangganya. Memang cocok. Idolaku. Iya. Jadi waalaikumsalam. Oh host jadi bukan di speaker. Kakak empat Assalamualaikum. Mahathir. Apa tadi ya itu dia punya pacar, diakui oleh pacarnya dan memang semua mengakui itu dulu yang paling pertama aku pastikan di respondenku, bukan jangan sampai itu tadi, jangan sampai pacaran imajiner gitu, ternyata enggak, memang ada pacarnya. Bahkan saya tanya pernah tidak minta menikah sama pacar tapi dia ketawa, terus saya tanya lagi kira-kira kalau pacar yang lamar mau tidak. Nah, di sini agak unik, bukan unik sih, kayak terserah mau dinilai seperti apa ini jawaban. Nah, bilang sebenarnya mau, tapi pasti dilarang mama. Bilang begitu. Jadi kayak, kita memang mengkhawatirkan mereka menikah. Padahal ya khawatir juga kalau mereka pacaran. Kan? Nah itu orang tuanya masih mengkhawatirkan. Kalau saya tanya tantenya, karena kenapa tantenya juga saya masukkan sebagai responden karena memang tetangga juga dia bilang ya, sebenarnya boleh tapi tetangganya juga tidak setuju kalau sama ini si pacarnya ini karena memang mereka sama-sama retardasi mental.
seperti itu. Nah itu tadi untuk konatifnya, mereka ada kecenderungan, ketertarikan, dan bahkan dibuktikan dengan perilaku mereka berpacaran. Selain itu, saya masukkan juga di konatif itu terkait dengan kemandirian. Karena kan tentu itu kita nikah butuh kemandirian. Nah di situ saya perhatikan, saya amati dan saya wawancara juga ke sekitarnya untuk kehidupan sehari-harinya, untuk pribadinya ini responden dia sudah bisa mandiri terkait dengan cuci baju, pokoknya mandi sendiri. Mohon maaf juga karena kan perempuan toh, dia bisa membersihkan pembalutnya sendiri. Pokoknya tidak mau merepotkan nih kalau seumpama kalau seumpama dia lagi haid gitu. Dia tidak merepotkan siapa-siapa nih. Dirinya sendiri yang urus itu semua. Dia sudah tahu waktu haidnya apa. Jadi memang sudah mandiri secara itu. Dia sudah bisa sudah juga bisa membersihkan apa. Iya Ike. Ya Allah, Kak Dila. Lanjut dulu Lila, jangan terdistract. Konatif tadi, pokoknya dia bisa mandiri, bisa membersihkan, bahkan dia bisa memasak. Jadi sebenarnya itu kayak yang kemandirian itu bisa jadi bekal kalau mau melanjutkan hubungannya ke dunia pernikahan. Bahkan jadi bekal juga sebenarnya itu kemampuannya dalam tadi secara finansial toh dia bisa, karena kan katanya mamanya dia itu tidak karena SMA toh dia tidak dilanjutkan kuliah, tapi mau dibuatkan salon katanya, biar cukup ini saja, salon di rumah, salon sederhana. Jadi biasa cuci-cuci rambut, apa seperti itu. Jadi lebih ke finansial saja difokuskan, tidak dilanjutkan lagi ke tahap perkuliahan. Berarti Dila, jadi secara konsep, secara temuannya Dila gambar sikap, artinya bisa dibilang mereka bisa dong menikah ya? Untuk kan ini studi kasus ya Asmar, jadi memang untuk respondenku saya nilai bisa, dan berdasarkan referensi yang saya baca ada memang peneliti di luar, tapi ini luar, belum bisa temukan ada yang meneliti ini di Indonesia, tapi yang di luar itu dia bilang hak-haknya retardasi mental untuk menikah dia sudah jelaskan, dan di luar itu kayak umum nih, ada juga yang seperti itu. Memang bisa, hanya saja kan banyak yang kekhawatiran juga, termasuk kekhawatiran bagaimana nanti keturunannya, apakah retardasi mental juga atau tidak. Nah, kalau di luar ini, saya bilangnya di luar negeri, nah karena ini lagi terkait dengan bagaimana budaya yang ada di Indonesia, bagaimana bagaimana pemahaman moral yang ada di Indonesia. Kalau di luar negeri itu memang bisa dikontrol secara medis. Misalkan kita dokter menilai besar kemungkinannya dia melahirkan anak yang sama retardasi mental juga. Nah itu bisa dilakukan untuk bahasanya bisa berhubungan tapi disterilisasi kayak gitu. Kalau di luar negeri itu bisa begitu. Tapi ada juga yang saya dapat, mungkin teman-teman juga sering lihat yang videonya kakek nenek itu dia Down syndrome dan dia sudah punya cucu dan mereka hidup berdua aja dalam rumahnya. Jadi betul-betul mandiri, ternyata bisa, di luar itu bisa. Mungkin kembali lagi bagaimana pendekatan terkait dengan teman-teman retardasi mental ini untuk memandirikan dirinya. Berarti kan tadi secara konsep, secara studi kasusnya bisa. Nah yang tadi saya dapat secara kognitif sih saya bilang dan tahap persiapan, tapi pengetahuan mereka pasca pernikahan kurang deh. Itu nanti aspek kuratif. Berarti memang kan mereka. Tapi saya sih kepikiran apakah memang wajar difasilitasi mereka menikah atau tidak? Nah, itu dulu. Soalnya pecah-pecah tadi. Nanti saya salah dengar. Bisa diulang, Asmar? Apakah? Saya kepikiran apakah memang baiknya difasilitasi? Ini jelek sih pertanyaannya, atau sebenarnya jangan sampai difasilitasi malah berdampak buruk jangka panjangnya begitu. Nah, kalau itu kan lebih ke kebijakan toh, lebih ke kebijakan, lebih umumnya kebijakan negara. Nah itu banyak yang sebenarnya banyak di situ yang harus membahas. Kita dari sisi psikologi, ada juga dari sisi agama mungkin, ada dari sisi medis, dari sisi hukum. Saya ingat ada ternyata yang meneliti dari sisi ada anak UIN, saya lupa UIN mana yang meneliti juga. Ternyata itu dia secara agama, kalau dia memang paham
terkait dengan apa yang dia ucapkan tuh bukan dikatakan tidak sadar, dia itu sah pernikahannya. Sah pernikahannya. Nah, terkait dengan bagaimana efek-efek yang ditimbulkan itu lebih personal ini, personal Ki. Kalau kita menilai mereka mudaratnya itu lebih kecil dibanding manfaatnya, apa keburukannya lebih kecil dibanding manfaat yang didapatkan, boleh. Tapi kalau mudaratnya lebih besar, keburukannya lebih besar, tidak. Kalau begitu kalau dari sisi agama. Kalau dari hukum apa saya pernah baca, tapi ini disabilitas, difabel. Sorry teman-teman. Saya mau tanya karena baru Kak kepikiran, disabilitas sama difabel itu sama enggak? Saya kira itu difabel itu fisik, enggak ya? Ada yang tahu mungkin? Kayaknya saya tidak dalami, tapi kayaknya difabel itu fisik deh. Kan ada olimpiade yang difabel. Ya, Disabilitas berarti, lebih ke mental. oh, berarti yang saya baca itu difabel boleh. Saya tidak baca secara hukum apa disabilitas boleh atau tidak. Tapi difabel itu diperbolehkan untuk menikah. Cuma kalau saya lebih sepakat itu tadi, kita pertimbangkan saja yang mana efeknya lebih besar. Keburukan atau kebaikannya. Saya bahkan saking gemesku itu, kebetulan itu hari, langsung saya ingat lagi momen-momen itu ya. Itu hari sempat ikut kajian. Ini kan dari sisi ini toh, dari sisi agamanya, saya tanyakan itu ke ustadznya. Saya tanyakan itu ke ustadz yang memang konsennya di pernikahan dan keluarga. Bisa tidak dinikahkan? Kalau ustadz itu bilang sama seperti tadi penjelasannya. Dan kalau dia lebih meyakini begini, kita tidak tahu, loh tidak bisa Ki langsung. Kita tidak tahu masa depan. Kita tidak tahu anak yang dia lahirkan itu normal atau tidak. Yang penting kita berbaik sangka dan betul-betul kayak ikhtiar lihat secara medis secara apa. Jadi kayak besar juga dikasih juga peluang yang besar untuk mereka bisa melanjutkan keluarga. Nah, mungkin terkait dengan ini apa kelanjutannya, kalau saya sih berharap, walaupun sebenarnya kalau dilihat di kita saja di normal belum ada kesadaran terhadap ini, bukan belum ada, masih minim kesadaran. Kalau saya itu lebih menganjurkan untuk saran ke depannya itu mereka memang dikasih pendidikan tentang pernikahan. Harus mengakrabkan di telinganya mereka terkait dengan kehidupan pernikahan. Baik itu dari sekolahnya atau dari keluarganya atau kita secara umum yang berperan untuk memperkenalkan mereka ke dunia pernikahan. Jadi bukan ini masalah mereka bisa menikah atau tidak, tapi minimal mereka punya informasi terkait dengan itu, terkait dengan pernikahan. Karena kan sebenarnya kita juga tidak bisa simpulkan full bahwa apa yang saya jelaskan tadi itu terkait apa yang mereka tahu, itu karena minimnya, rendahnya intelektualnya, IQ-nya. Bukan, kan buktinya ternyata tahu sumber informasinya itu dari film juga, dari sinetron juga, Indosiar mungkin. Nah, itu ya itu, jadi kan bagaimana jadi kita tidak bisa langsung salahkan, iya karena mereka kan retardasi mental jadi wajar kalau itu tidak tahu. Enggak, ternyata informasinya kurang. Buktinya mereka diajar membaca walaupun lama tuh bisa. Mereka diajar apapun walaupun pemahamannya lama baru ngerti tuh bisa. Jadi kita minimal kita juga maksimalkan peran di sini untuk mereka, untuk memahamkan itu. Walaupun ya secara realitas juga kita masih sedikit mungkin mungkin yang secara umum paham atau peduli terkait dengan pendidikan pranikah, tapi tidak salah juga kalau mereka kita kasih pendidikan pranikah itu. Iya, kayaknya memang dari kecil harusnya diajar memang yang dari awal kita bilang tuh Kak, yang diajar memang tentang seks edukasi, bagaimana dia sebagai perempuan, dia sebagai laki-laki, apa perannya ke depannya dan sebagai bentuk keluarga kan dari kecilnya memang dibentuk itu nih Kak. Dilihat juga dari orang tuanya, karena kan tapi ya nggak bisa disalahkan juga karena ini kan takdir. Ada juga prosesnya, mau tidak mau ada prosesnya orang tua untuk menerima. Iya. Menerima karena yang khusus untuk responden ke ini memang agak sulit diterima oleh ibunya. Sedangkan ayahnya itu sudah meninggal, jadi ya begitu. Berat lagi. Ya, lebih berat lagi. Pokoknya banyak aspek sebenarnya. Mungkin kita juga punya peran biar bisa
teman-teman disabilitas ini lebih dilihat biasa, bagaimana ya? Biasa, bukan hal yang iya memang berkebutuhan khusus, tapi tidak untuk dijauhi atau tidak untuk dikucilkan atau dianggap oh kau nggak usah tahu yang begini. Lebih Nggak langsung dikat. lebih memanusiakan manusia Ki gitu ya. Iya, memanusiakan manusia. Sih. Kasnar, bagaimana? Kayaknya mau makin nih ke penghujung. 1 jam makin lebih. Wih, Berarti dua pertanyaan terakhir, Ais. Berarti dari SLB yang didatangi Dila, memang tidak ada pengetahuan yang dikasih mengenai seksualitas. tidak ada. Dia hanya Tidak ada, dijelaskan terkait. Dia cuma dijelaskan ini menurut gurunya nah. Dia cuma dijelaskan bilang kenapa kalian bisa lahir karena ada mama sama bapak. Udah. Memang Apalagi kalau sebenarnya sekolah negeri untuk disabilitas sebenarnya tuh Kak kayak kekurangan tenaga, kekurangan fasilitas, kekurangan informasi untuk itu, kekurangan orang yang ahli dalam bidang itu dan aware. Jadi kayaknya informasi untuk seks edukasi dan lain-lain seperti itu susah kita dapat di sekolah. Iya, susah memang didapat. Keluarga juga sulit gitu. Memang saya tanyakan, oh berarti tidak pernah Bu dijelaskan karena kan mereka ini sudah kelas 3. Ada tidak Bu penjelasan terkait dengan kehidupan selanjutnya? Nah itu yang dijawab sama bu gurunya. Iya deh ada, tapi itu lebih ke kemandirian secara finansialnya. Bukan terkait habis ini bagi tahap perkembangan apa yang harus dia jalani untuk menikah apa segala macam. Iya, Dan Kak, itu sebenarnya banyak loh. Sekarang tuh Kak yang setahu tuh banyak nih komunitas-komunitas untuk disabilitas kayak tadi kita nih bahas tentang retardasi mental yang orang biasanya tahu dalam konsep Down syndrome kan ada koats Kak, ada koats, ada forkesi dan setahuku mereka itu yang memang kegiatan-kegiatannya untuk bagaimana kemandirian finansialnya dia bisa hidup tanpa bisa menghasilkan tanpa bantuan orang tua gitu. Iya, cuma mungkin masih diragukan terkait dengan pernikahannya. Iya, Hubungan orang masih nggak ngerti tentang itu. Iya, saya ingat satu respondenku tuh tapi dia Down syndrome. Waktunya masih optimis Kak dengan judulku yang pertama. Yang cinta terhadap Down syndrome itu. Dia itu Down syndrome loh ini, tapi bicaranya bagus. Dan pada saat itu pas Kak ajak wawancara, saya tanya, "Nggak mengganggu Jide?" Tidak. Apa tadi kita bikin? Mengaji? Deh mengganggu Kak itu namanya sih. Tapi saya, wah, dia bisa mengaji, dia bisa apa, dan betul-betul mandiri. Jadi sebenarnya walaupun dia Down syndrome maupun apa, kalau memang kita kasih informasi, kita mau edukasi, itu bisa. Walaupun pemahamannya, waktu untuk memahami itu lebih lama daripada kita. Tergantung penanganan orang di lingkungannya, Kak. Dan penerimaan orang di lingkungannya. Iya. Kasmar. Jaringanku jelek kalau ada wajah. Wah, harus Mungkin kita gitu saya tidak begitu di. saya sudah tangkap ini, berarti gambaran sikapnya teman-teman retardasi mental yang berpacaran terkait pernikahan saya sudah dapat. Nah, misalnya mau dilanjutkan penelitiannya itu part apa yang cocok ini yang paling menarik teliti lagi misalnya kalau ada yang mau meneliti. Oh iya. Oh sorry. Selain yang tadi yang cowok, yang cowok tadi. Ada juga saya ingat ini sebelumnya ternyata saya itu bisa dibilang melanjutkan juga penelitian sebelumnya. Karena ada siapa lagi kakak dosen itu. Enggak apa-apa saya lihat dulu namanya karena mau kasih tahu. Boleh. Ini bisa dilihat di perpustakaan. Bisa dilihat. Iya, enggak apa-apa. Bisa dilihat penelitiannya ini kakak di perpustakaan, dosen juga. Penelitian. Karena ternyata dia meneliti duluan. Oh iya, Kak Wilda Ansar, dosen psikologi. Nah, Kak Wilda itu ketertarikan remaja retardasi mental terhadap lawan jenis. Nah, berarti partnya itu selangkah di atas berarti ini punyanya nilai. Selangkah di atas lagi itu tadi kalau dia sudah tertarik mau nikah enggak gitu. Nah, saranku selain
untuk selanjutnya selain kita mau teliti itu sebenarnya etik sekali itu sih kalau kita meneliti yang cowoknya juga biar dilihat komitmennya si cowok toh. Iya, Selain betul betul. meneliti tentang responden cowok, saya juga sarankan bisa cari yang memang sudah menikah. Dulu saya susah cari karena kalau yang sudah menikah ya bukan karena punya sikap, ya karena memang sudah hamil atau sudah menghamili. Jadi dia menikah, tidak mungkin kita tanya sikapnya. Pasti dia pikir, mau dia apa? Gitu tuh. Iya. Jadi makanya saya tidak ambil yang sudah menikah. Nah kalau teman-teman dapat yang sudah menikah, nah itu bisa ditanyakan tentang kehidupan rumah tangganya. Biar bisa juga jadi referensi tambahan kalau kita mau buat kayak itu tadi, pendidikan pranikah untuk mereka. Kan sudah semakin banyak data tuh, semakin kira-kira apa sih yang kalau kita mau kasihkan mereka edukasi, apa sih yang mau dikasihkan terlebih dahulu, apa ini isunya atau apa ternyata kendalanya yang ditemukan di lapangan pada saat kita lihat, oh ada yang sudah menikah, kira-kira mereka apa kendalanya, gitu. Ya. Betul betul betul. Ais, salah satu pertanyaan pamungkas Ais. Insight. Iya. Jadi Minum Kak, dulu sebelum dalam dikasih proses pertanyaan meneliti pamungkas. tak, dalam kuliah 5 tahun 11 bulan, dalam proses ini judul tak yang ganti-ganti dengan cerita-cerita lucu tak ini wawancara. Apa Iya, makna yang memang kita lucu dapat diceritakan. dari skripsi tak? Lucu diceritakan, sedih dijalankan, ya. Iya, sekarang bisa diketawa. Bukan Kak, bukan Kak, Dulu. gimana Kak? Karena Tidak memang relate dengan apa juga kemarin itu. Memang begitu tuh, lucu untuk diceritakan. Tapi Tapi jangan jalani diulang. tidak. Ya, Jangan diulang. kejadian lanjut lagi S2 terulang kayaknya ya. Kalau bisa ganti saja lah. Apa Lama tadi? dengan tema ini. Insight yang kudapatkan Ya. dari ini. Karena saya memang fokusnya bukan di disabilitasnya, saya fokusnya di kehidupan pernikahan, di psikologi keluarga. Mungkin insight yang kudapatkan terkait dengan ini apa masih saya ingat itu kata-kataku yang tadi. Ya memang IQ mungkin memang sudah ada kita masing-masing kita ditetapkan yang ini IQ-nya segini. Tapi itulah tadi tandanya kalau memang kita secara merasa berintelektual itu yang paling penting, komitmen. Karena itu salah satu dasarku untuk meneliti ini, itu yang saya lihat. Pokoknya sebenarnya ini walaupun yang saya teliti itu adalah sikap terhadap pernikahan, masih tidak lepas Kak dari teori cinta itu tadi. Yang tiga itu. Sedangkan kalau kita berpacaran kita dapatkan yang dua, yang terkait dengan intimasi sama astagfirullah, tadi saya ingatlah nama. Selain itu masih ada satu lagi tuh, intimasi, komitmen sama ya itulah bisa dicari di standby itu tadi 3 itu. Nah sebenarnya itu bisa kita dapatkan pada saat berpacaran itu, tapi ketika masuk di dunia pernikahan, nah di situ sebenarnya dilihat mungkin bahkan cinta secara utuhnya, karena kita sudah berani juga untuk masukkan aspek komitmen di dalamnya. Sedangkan kita yang komitmen yang disepakati oleh budaya kita, oleh negara kita, dan mungkin sebagian besar agama yang ada di Indonesia itu adalah dengan pernikahan. Jadi kalau insight yang aku dapat itu tadi, kita bisa bandingkan itu, saya sudah jelaskan tadi terkait dengan bagaimana retardasi mental, pemahamannya terkait dengan pernikahan. Ya karena kalau kita tidak merasa retardasi mental, bisalah lebih tinggi daripada itu. Kita bisa belajar lagi terkait dengan menikah lagi. Kita bisa, apalagi yang belum nikah mungkin bisa dalami lagi, bisa ikut kelas-kelas pranikah lagi, biar pemahamannya lebih tinggi. Karena sama dengan mereka ya karena informasi yang kurang, bukan karena intelektual kita yang rendah seperti itu. Aduh. Ini kayak lega sekali kalau bisa gitu jawab guys. Oke deh, sebelumnya aku tutup Kak, ada ndak mau kita sampaikan sama penonton Seia atau sama tim Seia? Boleh. Yang pertama dulu untuk penonton padahal atau tadi ya bisa dipilih. Enggak apa-apa. Yang pertama dulu untuk penonton Seia, mungkin di sini ada yang masih kuliah, mungkin
apalagi Ini yang psikologi. baru bergabung Farhan masih kuliah, masih meneliti nih kayak. Oh, halo Tolong Farhan kasih dulu. yang masih kuliah. Halo Farhan. Nah, tidak, saya cari bahasa biar tidak kasar. Kasar Jangan lah di Kak. ya kali maksudnya jangan dilebay, jangan cepat sekali down gara-gara ditolak satu kali, ditolak berapa kali. Lebih baik di dalam perkuliahan ini kita sering ditolak karena itu melatih mental juga. Itu melatih mental. Saya kuliah di psikologi atau lebih utamanya lagi saya berkuliah itu yang saya dapat itu latihan mentalnya juga. Bagaimana kita bisa kuat untuk hadapi ini semua. Ya walaupun saya baru dengar juga bilang dicoret di skripsi di, tapi jangan mediasi itu panjangan gitu. Baik. Nah, itu, tapi itu tadi kita cari yang bagaimana kita bisa ditempa terus karena ini perkuliahan ini baru pembelajaran di dalam pendidikan saja, belum itu pembelajaran, belum itu ujian-ujian hidup selanjutnya. Kalau terbiasa mungkin ditempa di dalam dunia pendidikan, insya Allah bisa lebih ditempa lagi di luar. karena konon katanya semakin kalau lulus semakin di ujian yang tahap level A bertambah lagi levelnya tuh. Jadi memang ini mempersiapkan diri ke ujian-ujian level selanjutnya. Kayak gitu. Jadi staff itu yang baru sedikit baper buat story tentang dosennya, tentang pembimbingnya, tentang pengujinya. Apa ya? Kalau saya katakan ini dan lebih ke agama kini sulit juga bagaimana bisa lancar kalau tidak berkah juga karena kita juga terlalu mengkritisi orang yang siap temani kita. Sebenarnya mereka itu tuntun kita untuk lebih dari menyelesaikan penelitian, tapi tuntun juga untuk selesai dengan diri kita sendiri, entah di aspek apa itu, gitu. Itu untuk teman-teman penonton yang ada di sini, yang sudah mau menonton saya. Nah, terkait dengan iya itu sarannya, jujur, saya respect dan senang sekali dengan adanya iya karena itu tadi mau apa ini penelitian, tebal ini dong, berapa ini, tebal ini. Terus kita mau simpan saja. Dan ini bisa jarang sekali saya rasa ada wadah untuk share penelitian tak. Nah, jadi mohon dikembangkan dan mungkin lebih maka bilang lebih tapi kayaknya cocok juga kalau lebih beragam. Cocok juga kalau enggak harus sempat Kak bilang harus terpisah-pisah tuh sesuai bidang, sesuai apa, tapi ya enggak apa-apa lah. Pokoknya dipertahankan saja, dikembangkan yang bisa dikembangkan. Sama permohonan maaf di awal-awal kejadian. Ya apa? Sama tadi diedit lah. Saya enggak mau lucu sama Ais, saya mau lucu sama Asmar. Sudah jadi kato Kak, live baru. Dikat. Tidak terkat dari ingatannya kayaknya. Dari ingatan. Oke Kak. 4. Baik, ya bagus sarannya Dila untuk kami tim saya yang lebih beragam. Iya. Mau lebih pola-polakan lagi temanya. Karena memang Iya, tujuan awalnya bagaimanapun itu itu, bagaimana lihat mendekatkan penelitian ke keseharian tak gitu. Jadi yang kutangkap memang dari kita bagaimana kita lebih aware sama ABK, bagaimana kita tidak terlalu heboh ketika ketemu mereka di luar sana atau terlalu menjudge mereka gitu. Oke. Makasih Kak Dila. Makasih Makasih Dila. 1,5 jam ini. Iya, terima kasih. Asmat sudah temani host hari ini. Terima kasih Ais. Terima kasih penonton CIA yang sudah bertahan dari awal sampai akhir. Live ini akan kita save, kita simpan, boleh nanti dinonton yang tidak ikut dari awal. Semoga live kali ini bermanfaat. Amin. BTW tuh aku kira ini 11-12 sama ujian skripsiku, ternyata enggak, Ji. Kenapa? Kukira 11-12 sama ujian skripsiku. Tidak, memang Ternyata tidak. Tidak. Bahasa ini dari awal sampai akhir. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih kakak-kakak Iya. semua. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Terima kasih Ais, terima kasih Dila. Terima kasih Ya, waktunya. selamat beristirahat. Yeay. Ya, matikanlah sendiri. Nggak tahu.